Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Izin Allah kita bersua kembali, mudah-mudahan pertemuan ini memberikan berkah buat kita. Pertemuan yang melahirkan kebaikan tentunya untuk dunia dan akhirat kita. Dan mudah-mudahan silaturahim ini juga memberikan sebuah semangat bagi kita untuk terus memperbaiki diri. Semangat untuk terus beramal soleh. Karena kita yakin semangat itulah yang akan terus memompa kita menjadi orang yang terbaik. Semangat beramal soleh akan menempatkan kita menjadi orang-orang yang dicintai Allah. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua, Bapak Ibu sekalian, jemaah yang dimuliakan Allah, bisa memelihara semangat beramal soleh hingga akhir hayat kita. Saat ini kita akan tafakur, ya, namanya tafakur lah. Tadabur terhadap perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Qala Aliyun, ya, Sayyidina Ali mengatakan, laula khamsu khisalin la sara an-nasu kulluhum salihin. Laula khamsu khisalin, seandainya tidak ada 5 perkara, la sara an-nasu kulluhum salihin, pasti manusia semuanya akan menjadi soleh. Jadi kebalikannya berarti ada 5 penyebab yang menjadikan manusia susah menjadi orang soleh. Menurut Sayyidina Ali. Jadi menurut Sayyidina Ali ada 5 penyebab yang menjadikan manusia itu susah soleh. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja ya. Yang menyebabkan kita menjadi susah soleh, susah mempertahankan kesolehan, susah meraih kesolehan. Yang pertama adalah al-qana'atu bil jahli. Al-qana'atu bil jahli. Al-qana'ah itu artinya cukup, qana'ah bil jahli dengan ketidaktahuan. Jadi dia tidak mau tahu, tidak mau ngerti. Ini yang menyebabkan orang susah menjadi orang soleh. Tidak mau ngerti. Ini kalau sudah kata-kata tidak mau ngerti ini kan susah ya. Jadi orang-orang ada yang tidak mau ngerti. Al-qana'ah bil jahli. Ya kalau sudah tidak mau ngerti artinya orang ini tidak mau ada di dalam ilmu. Gitu. Orang ini tidak mau ada di dalam ilmu. Al-qana'atu bil jahli. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang ini, Bapak Ibu ya. Coba kalau kita lihat sejarah ya. Kalau sejarah manusia yang tidak mau tahu itu salah satunya Bani Israel. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 67 diceritakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idh qala Musa liqaumihi. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih seekor sapi betina. Ini mereka tahu
bahwa Allah sudah menyuruh kepada Bani Israel itu ya, untuk menyembelih seekor sapi betina. Qalu, nah, kemudian mereka mengatakan, atattakhiduna huzwa? Apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Tuh. Jadi mereka tidak mau tahu. Itu kan. Qala, kemudian Musa menjawab, a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang yang bodoh. Jadi mereka tidak mau tahu karena ingin menghindarkan diri dari kewajiban. Nah, ini kan. Jadi saya pernah ada punya pengalaman Bapak Ibu sekalian ya. Jadi pada suatu saat tahun 2000 berapa ya. Saya itu ceramah rutin di salah satu majelis taklim di sebuah perkantoran. Rutin saya dijemput oleh orang itu. Pokoknya yang menjemput, yang mengantar orang itu. Tapi orang itu tidak pernah hadir pada saat majelis taklim itu. Saya kaget gitu loh. Apa dia tidak suka dengan saya atau dia mohon maaf bukan muslim atau apa. Tapi dia sangat rajin. Bahkan yang nelpon saya gitu. Ini kan ada satu pertanyaan saya kepada orang itu yang membuat saya jadi kaget. Ya. Nah kemudian karena sudah setahun lebih gitu kan, mungkin kurang lebih 4 tahun saya rutin ceramah di sana itu ya, di salah satu kantor itu. Saya nanya, Pak, Bapak ini suka ngejemput saya, tapi Bapak tidak pernah hadir ceramah. Orang itu kemudian mengatakan, Ustadz, saya ini nggak soleh, katanya. Terus, saya akan khawatir, Ustadz. Orang yang tahu tapi tidak mengerjakan, itu kan lebih bahaya daripada orang yang tidak tahu tapi tidak mengerjakan. Ini logikanya masuk. Orang yang tahu tidak mengerjakan, itu lebih berat daripada orang yang tidak tahu tapi tidak mengerjakan. Nah, jadi makanya saya tidak mau ikut ngaji itu. Saya ini suka masih yang haram-haram, nanti saya tahu. Kalau sudah tahu kan saya bahaya kalau itu. Nah ini ya. Ini logikanya kebalik. Saya bilang Bapak ini masuk orang yang tidak mau tahu. Gitu. Akhirnya ya sejak itu dia ngaji lah. Ya. Alhamdulillah. Jadi ini sifat manusia itu tidak mau tahu. Nah Sayyidina Ali mengatakan kalau orang sudah al-qana'atu bil jahli. Ya, cukup dengan kebodohan. Makanya qanaah itu terhadap dunia, bukan kepada ilmu. Kita harus terus mencari ilmu, harus mau tahu bagaimana kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, bagaimana kita mendidik diri kita agar menjadi orang yang dicintai Allah, bagaimana kita memelihara istiqomah kita di jalan Allah, bagaimana kita melahirkan komitmen untuk terus melakukan ibadah hingga akhir hayat kita. Nah, ini kita harus tahu terus, gitu. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, orang yang tidak mau tahu cukup dengan kebodohan, ini yang menyebabkan mereka susah jadi orang soleh. Itu begitu. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang punya semangat mencari ilmu, ya, dan semangat untuk mengamalkan ilmu itu. Sebab di dalam salah satu ungkapan ya seorang ulama bahwa dihalanginya pintu taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, taufik itu adalah kemampuan untuk melakukan amal soleh, dihalangi kenapa? Karena kita semangat mencari ilmu tapi tidak semangat untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita punya. Ini bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Jadi ini yang pertama menurut Sayyidina Ali yang menyebabkan manusia susah menjadi orang soleh itu adalah al-qana'atu bil jahli. Cukup dengan kebodohan. Jadi kalau kita pengen soleh, cari ilmu. Kalau kita pengen mendapatkan cinta Allah, cari ilmu. Kebodohan yang kita miliki harus dihilangkan oleh kita. Kalau kita ingin dicintai Allah.
Makanya doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW adalah Rabbi zidni ilma. Itu dalam salah satu tafsir diungkapkan Rasul tidak pernah minta tambahan kepada Allah kecuali ilmu. Begitu ya, salah satu mufassir mengatakannya itu. Rabbi zidni ilma. Ini yang pertama Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, yang menyebabkan kita susah menjadi orang soleh itu adalah al-hirsu ala dunia. Al-hirsu ala dunia. Rakus terhadap dunia. Nah, sudah kata-kata rakus ini kan berarti apa itu? Orang yang tidak pernah kenyang. Ya. Kalau sudah kata-kata rakus ini kan berarti orang yang tidak akan pernah berpikir selesai dan berhenti. Ya. Orang rakus itu seperti itu. Makanya di dalam salah satu keterangan kita mendapatkan ya bahwa manusia ini kalau dia sudah punya emas seluas satu lembah, dia pasti ingin memiliki lembah kedua. Ya. Kalau dia sudah punya lembah kedua, dia pengen lembah ketiga. Dan tidak ada yang bisa menghentikannya, ya, kecuali kematian dia. Makanya Rasulullah SAW pernah mengingatkan kita semua. Wallahi mal faqru ahsha alaikum. Demi Allah, kata Rasulullah, bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian. Walakin akhsha alaikum an tubsata alaikumud dunya kama busitat ala man qablakum. Yang aku khawatirkan kepada kalian adalah ketika dunia diluaskan buat kalian. Ya, dunia dimudahkan buat kalian sebagaimana telah dimudahkan kepada orang-orang sebelum kalian. Tapi fatanafasuha kama tanafasuha. Kamu berlomba-lomba. Ya, sebagaimana mereka berlomba-lomba. Wa tuhlikakum kama ahlaktuhum. Maka mereka pun hancur. Maka kamu pun hancur sebagaimana mereka hancur. Inilah dunia. Nah ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi orang rakus ini yaitu orang-orang yang tidak pernah kenyang dengan dunia. Ya, kita harus memahami betul. Kenapa Rasulullah mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjaranya orang beriman dan surganya buat orang kafir. Kenapa Rasulullah mengatakan begitu? Alasannya pernah ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjara buat orang beriman. Kenapa? Karena di penjara itu kan banyak aturan. Makan diatur, keluar diatur. Buat kita di dunia ini harus banyak aturan. Ada yang halal, ada yang haram. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Dan ada waktunya kita di dunia ini. Maka jangan sampai dunia yang sebentar ini kemudian melalaikan kita untuk kembali ke akhirat nanti. Sehingga kita di akhirat tidak punya bekal. Itu ya. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Dunia itu terkutuk. Dan terkutuk apa yang ada di dunia. Illa ma kana lillahi minha. Kecuali dunia yang ditunjukkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Makanya kita bukan dilarang punya dunia. Yang dilarang itu mencintai dunia. Kita harus punya dunia. Untuk apa? Agar kita semua ini bisa menjadikan dunia wasilah untuk mendapatkan akhirat. Ya, jadikan dunia ini sebagai sarana kita untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Kita banyak sedekah. Kita banyak membantu orang. Kita banyak mengeluarkan harta untuk dakwah. Kita banyak mengeluarkan harta untuk izzul Islam wal muslimin. Ya, banyak sekali. Contoh-contoh para sahabat, para ulama yang mereka memiliki dunia dan dunia itu dijadikan sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan di akhirat kelak. Nah, ketika kita rakus kepada dunia, Bapak, itulah yang menyebabkan kita susah menjadi orang soleh.
Dunia yang menjadikan kita lupa kepada Allah. Dunia yang menjadikan kita susah untuk melakukan amal soleh. Nah, ini. Makanya di dalam salah satu hadis, tolong nanti ini diperiksa ya, bagi yang memahami hadis ini, apa sahih atau dhaif nih. Saya pernah dapat hadis ini, man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi. Siapa yang mencintai dunia, maka ia akan membahayakan akhiratnya. Jadi pasti akhiratnya bahaya. Wa man ahabba akhiratahu, barang siapa yang mencintai akhiratnya, adarra bi dunyahu. Pasti ya dunianya bahaya. Ya, maksudnya apa? Kalau orang cinta dunia, ya pasti dia nggak kebagian akhirat. Kalau orang cinta akhirat, biasanya nggak kebagian dunia. Makanya fa'athiru ma yabqa ala ma yafna. Fa'athiru ma yabqa ala ma yafna. Maka utamakan yang kekal daripada yang binasa. Itu. Kalau tidak salah itu hadis riwayat Ahmad itu ya. Nah, jadi bukan tidak boleh kaya. Jadilah orang kaya dan jadikan harta itu sebagai sarana kita untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Jangan sampai ya, dunia itu membelenggu kita. Jangan sampai dunia itu menghalangi kita beramal soleh. Kan yang disebut dunia itu tidak hanya harta banyak, Bapak Ibu sekalian. Ketika azan berkumandang, kita masih tidur, itu kita tergoda oleh dunia. Gitu kan? Ketika kita sedang belanja, azan berkumandang, kemudian kita tidak segera sholat, itu sama tergoda dengan dunia, gitu ya. Jadi jangan dipandang yang dunia itu orang kaya yang susah ibadah, kita juga kadang-kadang susah ibadah. Ya, gara-gara mohon maaf, gara-gara masak, gara-gara kita nonton TV sampai kita susah baca Quran, gara-gara kita ingin beli kudung, mohon maaf Bapak Ibu-ibu. Kemudian kita sampai susah untuk bersedekah. Gara-gara kita ingin, mohon maaf, piknik, jalan-jalan sampai kita lupa membantu anak yatim. Nah, itu juga sama, kita dilalaikan oleh dunia gitu ya. Nah, oleh karena itu, ini jadi renungan buat kita semua. Sayyidina Ali mengatakan di antara yang menyebabkan kita susah menjadi soleh itu adalah al-hirsu ala dunia. Rakus terhadap dunia, gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengendalikan diri kita ya dari dunia ini. Kemudian yang nomor selanjutnya, menurut Sayyidina Ali yang menyebabkan kita susah menjadi orang soleh itu apa? Asyuhu bil fadli. Asyuhu bil fadli. Artinya apa? Bakhil ya dengan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Jadi kita bakhil. Bakhil. Orang bakhil itu kan orang yang tidak pernah merasakan derita orang lain. Orang yang bakhil itu adalah orang yang tidak empati. Orang yang bakhil itu adalah orang yang ingin bahagia sendiri. Dan orang yang bakhil itu adalah orang yang tidak memiliki kesolehan sosial. Bakhil. Ada orang yang bakhil untuk dirinya sendiri, ada orang yang bakhil untuk orang lain. Gitu. Maka bakhil itu aduullah. Orang bakhil itu adalah musuh Allah. Begitu ya, waktu kita belajar, waktu SD itu, waktu ibtidaiyah. Al-bakhilu aduullah. Orang bakhil itu musuh Allah. Nah, coba kita lihat ya, di dalam Al-Quran, bagaimana kisah orang-orang bakhil. Waduh, kalau bakhil itu kan membuat kita menderita, gitu kan. Dunia akhirat. Di dunia saya yakin orang-orang bakhil itu kan tidak akan pernah dicintai orang. Nggak ada orang senang sama orang bakhil. Nggak ada orang yang suka sama orang bakhil. Saya yakin ibu-ibu nggak suka punya suami bakhil. Bapak-bapak juga nggak suka punya istri bakhil. Ibu nggak suka punya menantu bakhil. Gitu kan. Ya, orang-orang yang bakhil itu nanti di akhirat akan menderita. Dalam surat Al-Baqarah surat Ali Imran ya, ayat 180.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala yahsabannalladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih huwa khairan lahum. Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir itu dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dari karunia Allah, mereka menyangka bahwa kebahilan bagi mereka itu adalah baik. Bal huwa syarrul lahum. Bahkan padahal ya, kebahilan itu adalah buruk bagi mereka. Nah, itu. Jadi jangan pernah menyangka orang-orang yang bahil itu menyangka itu baik. Betul harta itu mereka pegang, tapi kalau mereka bakhil, bal huwa syarrul lahum. Itulah keburukan untuk mereka. Kenapa? Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Nanti harta yang mereka bahilkan itu akan dikalungkan di leher mereka pada hari kiamat. Ini firman Allah. Jadi hati-hati. Inilah penderitaan orang-orang bakhil itu di akhirat itu begitu. Jadi hartanya akan dikalungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikalungkan oleh Allah itu. Dengan apa? Dengan apa yang mereka bakhilkan. Jadi kalau kita kebayang gitu kalau dunia dikalungkan, Allahu Akbar. Gitu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi apa kaitannya coba? Bakhil susah jadi orang soleh. Itu karena orang bakhil itu tidak empati. Orang bakhil itu tidak pernah mengerti kehidupan. Orang bakhil itu ingin menang sendiri. Ya, maka orang bakhil itu merasa bahwa apa yang ia miliki itu milik dia. Padahal semuanya kita yakin kenikmatan apapun itu merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hak kita untuk bakhil. Ya kenapa? Karena semuanya diberi Allah, bukan karena kita. Tapi orang bakhil itu merasa apa yang ia miliki itu hasil dia. Apa yang ia dapatkan itu kreasi dia, rekayasa dia. Padahal itu semuanya adalah pemberian Allah. Di sini letaknya. Ya, kesolehan itu terhalang dengan kebahilan karena orang bakhil itu tidak mengerti bahwa dia mendapatkan apapun dari Allah. Ya, dia merasa itu dari dia. Karena usaha dia. Itu penyebab kita menjadi orang soleh. Itu nomor 3 ya. Nah, kemudian yang nomor 4, warriya'u fil amal. Yang menyebabkan kita susah menjadi orang soleh itu Bapak Ibu sekalian, dikarenakan kita riya. Ya, dikarenakan kita riya. Riya itu apa? Ya, riya itu ingin dilihat orang. Ada 3 penyebab riya itu ya. Imam Al-Haris Al-Muhasibi mengatakan ada 3 yang membuat manusia riya. Pertama apa? Senang dipuji. Kedua, takut dicela. Dan yang ketiga, selalu ingin mendapatkan apa yang ada di tangan orang lain. Itu kata Imam Al-Haris Al-Muhasibi, ada 3 sekali lagi yang membuat manusia riya. Senang dipuji, takut dicela, dan selalu ingin mendapatkan apa yang ada di tangan orang lain. Nah, apa kaitannya riya dengan susah soleh? Karena orang riya itu dia melakukan amal untuk diri sendiri. Bukan karena Allah. Ya, kita sudah tahu lah hadisnya. Di dalam panjang itu hadis riwayat Muslim itu kan. Orang yang masuk neraka itu kan orang yang baca Quran, orang yang sodako, dan orang yang mati di medan perang. Ya, tapi begitu kita baca hadis itu bukan karena amal solehnya itu ya. Mereka melakukan amal soleh karena tidak karena Allah. Ketika ditanya orang yang membaca Quran, dipakai apa nikmatku untuk kamu? Dia mengatakan, semua nikmat ini ya Allah, aku gunakan untuk belajar, untuk membaca Quran, untuk mengajarkan Quran. Itu. Tapi Allah mengatakan apa? Kadzabta. Kamu dusta. Kamu dusta. Betul, walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala alim. Tetapi ketika engkau
ya, mengajar, engkau ingin disebut orang yang berilmu. Bahkan wa qara'tal Qur'an liyuqala huwa qari. Bahkan ketika engkau membaca Quran, bukan untuk ibadah, tapi ingin disebut qari, orang yang ahli membaca. Dan kata Allah, faqad qila. Dan sungguh itu sudah diberikan, sudah dikatakan oleh manusia kepadamu, dan itu harapanmu seperti itu. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan orang itu disungkurkan wajahnya, kemudian dilemparkan dia ke dalam neraka. Nah ini akibat kita tidak ikhlas. Jadi riya itu seperti itu ya. Makanya mudah-mudahan kita bisa menjaga diri dari riya sehingga kita melakukan ibadah dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna akhwafa ma atakhawwafu alayya ala ummati." Ya, "Inna akhwafa ma atakhawwafu ala ummati al-isyraku billah." Sesungguhnya sesuatu yang paling aku khawatirkan menimpa umatku adalah syirik kepada Allah. Ya, amma inni lastu aqulu ya'buduna syamsa wala qamara wala wathana. Aku tidak mengatakan bahwa mereka itu akan menyembah matahari, menyembah bulan, juga tidak menyembah berhala. Walakin a'malan li ghairillahi wa syahwatan khafiyatan. Tetapi mereka itu beramal untuk selain Allah dan syahwat yang tersembunyi. Nah, inilah yang disebut dengan riya, syirik kecil. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW terhadap umat ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita menjadi orang-orang yang ikhlas. Karena riya ini penyebab kita susah jadi orang yang soleh. Kemudian yang terakhir, yang menyebabkan kita susah menjadi orang yang soleh itu adalah al-ijabu birra'yi. Bangga dengan pikiran sendiri tentunya. Al-ijab birra'yi. Bangga dengan kreasi sendiri, pikiran sendiri, cara pandang sendiri. Kita merasa paling pintar, kita merasa paling benar, kita merasa paling soleh, orang lain salah, orang lain tuh nggak benar. Nah ini Bapak Ibu, bangga dengan pemikiran sendiri. Ya, ini kan melahirkan sombong. Ijab itu kan bangga diri dengan pemikiran sendiri, nanti melahirkan sikap sombong. Bahkan kalau sudah sombong kan ngeri gitu kan. La yadkhulul jannata man kana lahu fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar zarah saja dari kesombongan. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Jadi memang bangga diri itu dari riya. Ya. Bangga diri itu melahirkan al-kibr, sombong. Jadi riya melahirkan ujub, ujub melahirkan sombong. Ketika kita bangga diri, al-ijab birra'yi, bangga dengan pemikiran sendiri, itulah penyebab kita susah menjadi orang yang soleh. Inilah 5 perkara yang menjadikan kita susah menjadi orang soleh. Mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari 5 perkara ini. Allah menghindarkan kita dari akhlak tercela sehingga kita ya bisa semangat terus melakukan ibadah. Kita pelihara diri kita dari 5 perkara ini. Mudah-mudahan kita terhindar dan mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita untuk terus melakukan kesolehan dengan sebaik-baiknya. Demikian Bapak Ibu, pertemuan kita yang singkat ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali dan mudah-mudahan Allah membimbing kita untuk terus melakukan amal soleh hingga akhir hayat kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita semua mendapatkan berkah dari pertemuan ini dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa bisa melakukan kebaikan demi kebaikan, terus dengan baik, melakukan kebaikan dengan baik hingga akhir hayat kita. Demikian yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.